Uni Eropa tarik mundur pasukan NATO dari Ukraina karena takut melawan Rusia dengan jutaan tentaranya. The worst of all possible worlds would be if Belarus and Ukraine both went westward and left Russia behind. I think that's, to some extent, one of the motivators of why the Russians are creating this crisis now. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Uni Eropa panik, seluruh tentara NATO mundur dari Ukraina karena tidak ingin perang langsung dengan Eropa. Sebab perang dengan Ukraina, Rusia sudah membuat banyak negara Eropa menderita dengan berhentinya pasokan gas hingga kebutuhan pokok. Hal ini membuat Prancis memperingatkan negara NATO untuk tidak memperpanjang konflik dengan Rusia dengan stop bantu Ukraina secara berlebihan. Uni Eropa menolak gagasan pengerahan tentara NATO ke Ukraina. Alasannya itu akan menjadi perang langsung antara aliansi barat dengan Rusia. Mengirim pasukan darat ke Ukraina berarti menjadi pihak dalam perang, berperang dengan Rusia, dan tidak ada yang menginginkan itu. Baik Uni Eropa maupun NATO, kata Direktur Jenderal Staf Militer Uni Eropa Laksamana Madya Hervé Blejian. Kami tidak berperang dengan Rusia, kami mendukung negara yang diserang oleh Rusia, ujarnya kepada saluran televisi Prancis LCI yang dilansir Kamis kemarin. Blejian menambahkan bahwa serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung bukanlah akhir dari perang. Terlepas dari hasilnya, pernyataan Laksamana Prancis muncul setelah mantan Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen menyarankan agar masing-masing anggota aliansi seperti Polandia dan negara Baltik untuk mengerahkan tentara ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba bagaimanapun mengatakan pekan lalu bahwa tidak akan ada pasukan asing di lapangan sebelum berakhirnya konflik bersenjata dengan Rusia. Terlepas dari keengganan NATO mengerahkan pasukan ke Ukraina, para relawan dari beberapa negara aliansi sudah bertempur di pihak Kiev, termasuk warga negara Polandia yang terlibat dalam serangan bersenjata ke wilayah Belgorod, Rusia pada bulan ini. Moskow sementara itu telah lama menegaskan bahwa dengan memasok Ukraina dengan senjata berat, berbagai intelijen negara-negara NATO telah menjadikan diri mereka sendiri sebagai peserta langsung secara de facto dalam konflik tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan NATO melancarkan perang melawan Moskow dan konyol untuk mengklaim sebaliknya. Bulan lalu, Uni Eropa setuju untuk membeli peluru artileri dan rudal 1 miliar US dollar atau 1,8 miliar untuk Ukraina. Amerika Serikat juga telah memberikan lebih dari 100 miliar US dollar bantuan ke Kiev sejak Rusia meluncurkan operasinya di negara tetangga pada Februari 2020. Tentara Ukraina ini akhirnya pilih angkat koper dari barisan pasukan Zelensky setelah ayahnya dihabisi teman sendiri dalam pertempuran. 1 batalion Ukraina pilih mundur dan membelot ke Rusia karena kejadian tidak manusiawi telah menimpa kawan seperjuangannya. Ayah dari salah satu tentara Ukraina ditembak mati oleh pasukan Ukraina yang berada di posisi yang lain. Sontak hal ini menciptakan kontroversi adanya kemunduran massal bagi para prajurit militer Zelensky. Di sisi lain, sebuah fakta
berita mencengangkan muncul dari seorang prajurit militer Ukraina yang membelot ke Rusia. Serdadu yang identitasnya dirahasiakan mengungkap jika ayahnya ditembak mati oleh rekan sesama anggota angkatan bersenjata Ukraina. Dilaporkan FIFA militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti. Tentara Ukraina yang membelot mengungkapkan rasa sakit hati membelot kepada Rusia Today setelah tindakan sadis yang mengalahkan sang ayahnya. Ayah prajurit ditembak mati oleh rekannya sesama tentara Ukraina. Prajurit ini mengaku tadinya adalah salah satu anggota satuan elit pasukan operasi khusus yang berasal dari Brigade Serangan Udara ke-80 pasukan serangan udara Ukraina. Tidak tanggung-tanggung, tentara Ukraina membeberkan semua kejadian perang yang dilakukan juga oleh rekan-rekan prajuritnya. Salah satunya menghabisi nyawa para tentara Rusia yang menjadi tahanan perang di Oblast Provinsi Lviv. Yang lebih mengejutkan, prajurit itu juga membongkar fakta jika Brigade Serangan Udara ke-80 bekerja sama dengan berafiliasi dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Brigade ke-80 Angkatan Bersenjata Ukraina yang pejuangnya menembak tawanan perang Rusia bermarkas di Lviv bekerja sama erat dengan NATO, ucap prajurit tersebut. Para prajurit juga menyatakan pernah mendapat pendidikan khusus dari anggota Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan menerima doktrin untuk membenci semua hal yang berbau Rusia. Rusia lakukan penghancuran bendungan Kakhovka. Bencana baru dimulai, NATO ketakutan. Ukraina baru saja kembali menerima sebuah bencana yang mengerikan dan menakutkan sebab salah satu bendungan terpenting di negara itu hancur, menyebabkan seluruh negara Eropa ketakutan. Bahkan NATO dibuat merinding dengan kondisi yang terjadi sekarang. Namun beberapa sumber mengatakan sebaiknya NATO tidak banyak ikut intervensi agar tidak memperparah amarah dan juga konflik antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu ungkapan kekhawatiran disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyusul hancurnya bendungan Kakhovka di Ukraina Selatan yang menyebabkan banjir besar di wilayah sekitar. Dalam pernyataannya di Twitter, Stoltenberg menyebut serangan di bendungan yang dibangun di era Soviet itu sebagai tindakan keterlaluan. Penghancuran bendungan menempatkan ribuan warga sipil dalam bahaya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Sambungnya, bendungan Kakhovka terkena ledakan pada Selasa pagi yang menyebabkan air tumpah dan membanjiri puluhan desa di wilayah sekitar Kherson. Baik Moskow dan Kiev saling tuding sebagai yang paling bertanggung jawab. Banyak yang mengatakan bahwa jebolnya bendungan akan memberikan keuntungan bagi Rusia karena pasukan Ukraina akan sulit